motor. Tiba-tiba ada yang nyeletuk, kita bukan klub Pak, kita komunitas. Tiba-tiba, oh yaudah deh komunitas. Oh kita bukan komunitas Pak, kita cair di sini Pak, kita paguyuban. Nah, jadi akhirnya kita sebut aja organisasi. Kenapa? Organisasi adalah kumpulan individu-individu di dalam satu wadah yang mempunyai tujuan, visi misi yang sama dan melakukan pergerakan secara bersamaan. Makanya kita bilang itu organisasi. Dan organisasi ada dua, masyarakat dan otomotif. Ini yang mesti teman-teman perhatiin kalau misalnya lagi ngobrol sama orang. Ini harapan kami semoga begitu keluar sini, orang-orang yang ada di dalam sini bisa melaksanakan atau bisa melakukan pertemuan-pertemuan minimal kayak kita lah. Kita itu benar-benar yang namanya dulu misalnya tadi Om Samsul udah bilang Kop Darling, kita itu duduk di pinggir jalan Mbak. Benar-benar kita duduk di pinggir jalan, kita datang. Om Dipta salah satu yang kita datangin waktu itu ya. Kita datang ke mereka, kita duduk bareng, kita dengerin. Nah disitulah kita bisa tahu bagaimana sih cara-caranya, bagaimana sih cara-cara mereka menyampaikan sesuatu, menyampaikan pendapat, itu sangat terbaca di situ. Nah, di sini saya juga punya kita bagikan lagi, pelajari budaya atau kebiasaan dari target yang akan kita sampaikan. Misalnya, saya mau datang ke teman-teman Grab, gitu ya. Saya nggak bisa datang sebagai saya datengin ke ke organisasi misalnya Queen Rights, karena Queen Rights isinya cewek semua. Jadi saya harus tahu, oh ini isinya laki nih atau heterogen, ada ada cewek, ada cowok gitu loh. Ini saya mesti tahu dulu. Terus selain saya mesti tahu, saya cari data lagi. Biasanya gitu, saya cari data, misalnya kita masuk nih ke salah satu klub, misalnya kita nanya-nanya dulu ke salah satu membernya, lu yang kecelakaan berapa orang sih sehari atau sebulan? Nah itu jadi bahan kita nanti. Terus faktor demografis target. Faktor demografis ini lebih ke arah lingkungan di mana mereka terbentuk. Kita akan melihat di situ bagaimana susahnya mereka untuk menjadi benar. Nah ini, karena kan kita punya punya moto ya, biasakan yang benar bukan membenarkan yang biasa. Nah, ketika mereka hidup di dalam satu lingkungan yang ternyata isinya mayoritas, saya nggak mau sebut daerah, cuman ada beberapa daerah yang isinya kalau lihat traffic light itu kayak lampu taman, udah nggak ada artinya aja. Akhirnya apa? Dia tercipta dari situ, sehingga dia ketika mau jalan kemana, mau jalan ke daerah lain, dia akan terbawa. Nah ini juga kita nggak bisa nyalain mereka, karena itulah lingkungan di mana sifat mereka itu dibentuk. Terus lokasi penyampaian pesan. Lokasi penyampaian pesan ini yang sangat kita perlu perhatikan. Kadang-kadang gini, ketika kita nyampein pesan ke ini pengalaman kita. Ini terkait dengan tadi yang faktor umur. Saya waktu itu menyampaikan edukasi di, saya nggak mau sebut organisasinya, tapi kita melakukan edukasi kepada orang-orang yang levelnya umurnya jauh lebih tua daripada kita. Ibaratnya senior-senior lah, itu mereka senior-senior semua. Di saat itu kami memposisikan diri, levelnya itu harus tetap kita orang budaya timur. Budaya timur itu tetap yang namanya menghormati orang tua itu harus. Tapi apa yang terjadi ketika kami hadir di sana, mereka nanya, Mas, sampai umurnya berapa? Saya bilang waktu itu saya umurnya 12 tahun lah. Enggak maksudnya saya jauh lah di bawah Bapak. Tapi ketika mereka bilang saya ini umur
itu udah 50, 60, bahkan ada yang 60 tahun kalau nggak salah. Saya berkendara puluhan tahun nggak pernah kecelakaan, Mas. Sampean kesini mau ngapain? Puluhan tahun berkendara nggak pernah kecelakaan, sampean kesini mau ngapain? Nah, inilah nanti mungkin ke cara-cara kita menanggulangi masalah resistensi ini nanti ada di slide berikutnya. Mungkin setelah kita break nanti ya. Setelah kita break nanti kita akan masuk ke resistensi ke bagian resistensi publik. Oke. Jadi itu. Jadi yang mesti kita lihat pertama, klasifikasi dulu orang-orangnya. Kita mengklasifikasikan dulu orang-orangnya. Misalnya teman-teman nih mau turun ke jalan, apalagi ini saya dengar nih Pak, ini saya dengar nih bahwa ada kelompok anak muda lagi yang mau ikut-ikutan terjerumus sampai RSA. Itu orangnya ada di belakang tuh Pak. Itu dari JS Rider tuh. Nah itu saya kaget. Saya kagetnya apa? Kita setuju nih Pak dengan pelarangan sirine strobo. Kita setuju Pak kalau misal konvoy itu harusnya begini. Waduh, situ waras saya bilang gitu. Ingat loh, lu bakalan ngadepin atau bakalan menghadapi pukulan yang sangat keras loh. Pukulan yang sangat keras. RSA itu di sini hadir bukannya tanpa effort. Ancaman mental sampai ancaman fisik kami sudah terima. Semuanya kami sudah terima. Makanya itu kami sudah terima. Jadi ketika kita bisa akhirnya, tapi gini, pengalaman-pengalaman itulah yang bisa menjadikan kami melihat lebih lurus lagi. Oh ternyata orang-orang ini seperti ini, orang-orang ini seperti ini. Ada orang-orang yang memang tadi saya bilang mengklasifikasikan grassroots tadi. Ada orang-orang yang memang dia individualismenya tinggi. Ketika kita datang, dia akan berbicara atas nama dirinya sendiri. Contoh, polisi. Ya, polisi itu kita jangan anggap polisi itu nggak ada kerjaan ya, polisi itu jelek, penegakan hukum itu hancur. Enggak. Tapi kalau kalian bicara secara individual, bagus. Bahkan saya itu dari zaman Pak Kris masih jadi Kasubdit Dekiasa itu bahkan orang polisi-polisi udah bilang, Mas, bener Mas, penegakan hukum itu nomor 1, gini-gini segala macam bla 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 bla. Tapi sayangnya, ketika dia masuk ke dalam lingkungan instansinya, dia tidak bisa berbuat banyak. Makanya di sini ada perbedaan antara individual dengan kita bicara dengan orang per orang, dengan kita bicara ketika dia menjadi bagian dari organisasi, gitu. Jadi kalau misalnya nih teman-teman di sini, misalnya dari Naked Wolf mau bikin mau bikin pelatihan safety riding gitu, mungkin dengan dengan konsep kita segitiga RSA itu, datang pelajarin dulu siapa yang mau kita datang ini. Saya nggak tahu. Grab ini adalah kalau saya lihat Grab ini dia organisasi, tapi organisasi yang terbentuk sendiri ya. Dia tidak ada bentukan dari pusat kan. Dia membentuk sendiri. Pak, ini sama dengan salah satu organisasi kemasyarakatan yang selama ini kita caci maki di jalan. Ormas keagamaan. Selama ini kita caci maki, kalau misalnya mereka jalan susah banget nyuruh pakai helm. Wah, itu sorban ibaratnya kena aspal, kerasan sorban daripada aspal. Tapi jangan salah, ternyata di dalam organisasi yang segitu besarnya, mereka punya sel-sel kecil yang bergerak di bidang keselamatan jalan. Jadi ternyata yang kita nggak tahu, ada orang-orang sekelompok kecil ini yang sifatnya setiap hari, saya lihat sendiri, setiap hari kerjanya megang toa. Setiap ada kalau misalnya itu taklim ya, majelis, setiap ada majelis,
dia itu megang toa, cuman ngomong gini doang, ayo helmnya, jangan lupa helmnya pakai ya, helmnya jangan lupa pakai ya, helmnya. Dia cuma melakukan itu. Tapi itu effort yang sangat luar biasa. Kami diundang beberapa kali sama mereka. Mereka bilang, Pak bingung nih Pak, kita nyuruhnya gimana? Sama bapak itu juga ngomongnya, nyuruh orang, begitu nyuruh orang dibalikin. Sama, mereka juga dibalikin. Dibalikin lebih sadis Pak. Mereka kebalikannya gini, dia bilang, kami itu jalan dari rumah ke masjid itu untuk jalan Tuhan. Apabila kami terjadi apa-apa di tengah jalan, kami syahid. Mampus kan lu? Dia mati syahid, mati mulia mereka di tengah jalan. Gimana nih mau ngomong lagi kalau udah kayak gitu? Itu udah masalah keyakinan. Tapi kita jangan mau kalah. Waktu itu saya merumuskan, akhirnya karena saya dapat kita dapat masukan seperti itu, kita cari gitu loh. Apa benar sih mentok sampai situ aja? Ternyata enggak. Akhirnya waktu itu kita ngasih tahu ke mereka, Mas, sampean kalau misalnya ada yang ngomong kayak gitu, berarti dia agamanya gak kuat. Kenapa? Soalnya di jalanan itu minimal kita kan harus usaha, ikhtiar. Habis ikhtiar kita harus tawakal. Habis tawakal takdir. Oh takdir udah gak ada yang bisa ngelawan. Tapi kalau 2 tahap itu dilewatin, ini berarti dia udah lewat lah. Dia ibaratnya nggak punya keimanan yang tinggi. Itu bisa kita sampaikan. Jadi ketika kita bisa mengklasifikasikan tipikal siapa yang akan kita ajak bicara, siapa yang akan kita edukasikan, itu nanti kita bisa memberikan nuansa-nuansa baru, dan itu masukannya luar biasa. Bahkan dulu gini, salah satu klub motor itu bilang kita gini, waktu itu karena dia bicara bukan atas nama klubnya, tapi atas nama organisasi yang dia bernaung di luar dari klubnya. Waktu itu kita bicara masalah balap liar. Kita dengan bangganya waktu itu, dengan menggebu-gebu kita bilang, balap liar itu kalian jangan balap liar, karena balap liar itu hukumannya 3 juta Pak kalau ketangkap. Bukannya takut malah diketawain saya. Bro, sini bro. Kenapa bro? Lo tahu nggak? 3 juta tuh nggak ada apa-apanya. 3 juta tuh buat kita ngemel polisi doang. Nah dari situ itu fakta. Itu fakta karena inilah perbedaan RSA, dan insya Allah semua yang ada di sini yang menjadi agen-agen nanti perubahan di luar ini. Perbedaan kita di situ, kita mendengarkan langsung dari masyarakat, dan kita bisa mendengarkan juga kita juga bisa mempelajari apa sih instrumen-instrumen dari negara. Nah tadi yang Bro Danar bilang ini, yang kadif panjang itu tadi, divisi panjang, memang betul pemerintah kalau ngeluarin peraturan seakar PDW. Gua ngeluarin peraturan A, dianggap semua orang tahu. Betul. Itu betul banget. Jadi ketika ketika pemerintah mengeluarkan peraturan, misalnya tadi belok kiri, sekarang sudah tidak boleh langsung, besoknya kita ketangkep, itu dia pemerintah udah tinggal bilang, Bapak melanggar undang-undang ini, pasal ini, ayat ini. Dan kita yang ditilang udah nggak bisa, jangan dibohongi pakai undang-undang nomor 22, udah nggak bisa kita, jangan mau dibohongi pakai undang-undang, itu udah nggak bisa. Tapi memang kita harus terima, karena itulah yang terjadi, itulah yang kekuatan pemerintah ya di situ. Pemerintah itu punya kekuatan, dia bikin undang-undang, ya dianggap semua orang tahu. Bayangin, jadi gini, kalau misalnya saya tahu sedikit tentang hukum juga. Bukan tahu ya, maksudnya saya sedikit dengar dari teman saya, bahkan pengumuman itu kalau kita sudah masukin ke koran, itu dianggap mayoritas orang yang misalnya koran itu keluar di Jakarta, dianggap seluruh Jakarta tahu. Ya sama, pemerintah juga seperti itu. Nah,
ketika kita menjadi level kita ada di tatanan eksklusif ini, kita bisa mendengar langsung. Dan benar yang Bro Danar bilang, kita juga bisa nanti ngomong ke pemerintah. Akhirnya waktu itu efeknya apa? Ketika saya dengar, besoknya saya ketemu polisi, saya bilangin kayak gitu, yang ada merah itu wajah polisi. Wah, siapa mas yang melakukan itu? Saya gantung itu orangnya. Saya nggak mau sebutin, dia jadi dirlantas di beberapa periode lalu. Kita gantung mas orangnya. Kalau misalnya ada polisi yang terima suap, kita gantung orangnya. Udah nggak bisa ngomong kayak gitu pak. Ini fakta. Ini fakta di lapangan. Fakta di lapangan memang balap liar memang tidak bisa lepas dari yang namanya oknum. Tidak pernah bisa lepas. Saya nggak bisa bilang cuma polisi, aparat militer pun juga terlibat. Tapi karena kita sudah tahu, kita terus mau ngapain nih? Kita nggak bisa yang namanya tadi kita paksain. Kalau waktu itu saya belajar dari Bro Samsul ini, kita tidak pernah bisa memberikan atau merubah sifat manusia, sifat orang lain dengan satu kali pertemuan. Misalnya saya serempetan sama Bro Danar nih, wow, keluar kebun binatang gitu kan, besok jangan begini lagi ya. Nggak bisa. Makanya itu perjuangan RSA dari tahun 2005 sampai 2000 sekarang ini 2016 itu perjalanannya sangat lamban. Karena menurut kami lebih baik kami berjalan pelan daripada kami tidak bergerak sama sekali. Karena apa yang terjadi sekarang, yang kami rasakan alhamdulillah, dan ini juga menjadi latar belakang kenapa workshop ini terlaksana, karena kami menganggap RSA di poin influencer. Jadi kami punya tujuan menjadi influencing untuk mempengaruhi. Itu kami alhamdulillah sudah terpenuhi. Jadi beberapa jargon kami, beberapa metode-metode kampanye kami ini sudah banyak diduplikasikan, bahkan oleh pemerintah sekalipun. Jadi kami juga waktu itu berpikir, ya udah kalau misalnya begini, kami sudah mulai tenang nih, udah mulai banyak. Dulu bayangin Pak, di saat masyarakat dengan ibaratnya ya, dengan kebebasan yang sangat luar biasa di jalan raya itu, kami muncul. Bayangin itu resistensi mereka yang sangat luar biasa. Itu begitu kami muncul ya itu macam-macam tuh, sampai ada yang diajakin berantem waktu itu kalau nggak salah di Tebet, sampai dikepung segala macam. Itu fakta yang terjadi. Nah sekarang udah gede.